Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Iskandar. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi tentang uji komplement atau uji perbandingan rata-rata. Tempo hari kita telah membahas tentang uji rata-rata satu sampel atau one sample t-test dan uji rata-rata dua sampel independen atau independent sample t-test. Nah, untuk bagian kedua yang berkaitan dengan uji komplement ini, yaitu yang akan kita bahas tentang uji rata-rata dua sampel dependent atau pair sample t-test dan uji ANOVA atau analysis of variance. Oke, kali ini kita akan coba membahas tentang yang pertama, uji rata-rata dua sampel dependent atau pair sample t-test. Tujuan daripada uji pair sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Artinya sumber data berasal dari subjek yang sama. Nah, jika subjeknya tidak sama, ya, atau datanya saling tidak berpasangan, maka yang digunakan tidak pair sample test, t-test, tetapi yang digunakan adalah independent sample t-test. Nah, kali ini kita adalah dengan subjek yang sama, ya. Oke. Syarat uji pair sample t-test itu sebagaimana uji-uji yang sebelumnya, bahwa data penelitian harus berdistribusi normal. Itu yang pertama, acuannya. Kemudian yang kedua, varian data boleh homogen atau boleh tidak homogen. Itu syarat uji pair sample t-test, ya, yang harus Anda pahami. Jadi sebelum Anda melakukan praktek pair sample t-test. Nah, kemudian hipotesis yang diambil pada pair sample t-test itu H0 apabila atau tidak ada perbedaan rata atau rata-rata nilai sebelum dan setelah tes. Misalnya di sini kita akan mencoba nanti tes uji sebelum dan setelah tes matematika. Kemudian H1 ada perbedaan rata atau rata-rata nilai sebelum dan setelah tes matematika. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi two-tailed, ya, ini misalkan ini di atas 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikan two-tailed atau dua arah lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, itu merupakan acuan dasar pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan pair sample t-test. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba di sini ada kasus yang berkaitan dengan uji pair sample t-test. Misalkan seorang guru ingin mengetahui nilai matematika siswa pada salah satu sekolah SMA di salah satu kota Bandung, baik sebelum tes maupun setelah tes. Nah, di sini kita akan mencoba ada sebanyak 15 responden, ya, baik yang sebelum maupun setelah dilakukan tes, ya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba dulu. Nah, ada praktek, yaitu silakan Anda definisikan dulu, ya, nama variabelnya. Di sini ada dua variabel, ada variabel sebelum dan setelah. Jadi kalau sebelum itu artinya sebelum tes matematik, kalau yang setelah berarti setelah tes matematika, ya. Oke, di mana ini jenisnya numerik, labelnya 8,
kemudian ini adalah skala ya misalnya. Oke, kemudian kalau sudah didefinisikan kedua variabel tersebut, silakan oleh Anda di input data-datanya pada tab data view seperti berikut ini ya. Oke, jadi silakan oleh Anda di input terlebih dulu. Di sini ada 15 variabel 15 responden atau 15 sampel. Baik yang di kolom kiri adalah sebelum dan sebelah kanannya setelah ya. Nah, sebelum kita uji dengan menggunakan pair sample t-test, sebagaimana tadi syarat ketentuannya adalah bahwa data harus berdistribusi normal, kemudian varian data boleh homogen, boleh tidak ya. Oke, sekarang kita akan coba dulu sebelum pair sample t-test kita akan coba dulu uji normalitas dulu ya. Oke. Silakan caranya mungkin sudah dipahami sebelumnya sebagaimana yang praktek-praktek sebelumnya bahwa sebelum kita melakukan tes uji complement itu maka semuanya harus diuji normalitasnya dulu ya. Caranya klik menu analyze, kemudian pilih di bawahnya submenu descriptive statistik, kemudian pilih explore ya, sehingga di layar muncul kotak dialog explore ya. Kemudian oleh Anda silakan sekarang tempatkan variabel sebelum tes dan setelah tes pada kotak dependent list. Berarti ini letakkan dua-duanya ya. Kemudian pilih lagi yang kedua setelah tes itu ya. Oke. Kemudian setelah Anda diletakkan kedua variabel tersebut, silakan oleh Anda diklik tombol langsung plot di sini ya. Kemudian Anda hilangkan saja untuk stem and lab-nya sini untuk mengetahui nilai ekstrimnya tidak perlu ya pada kolom deskriptif karena sudah kita pelajari. Langsung aja ke uji normalitasnya di sini. Normality plot with test. Kemudian silakan Anda continue, kemudian OK. Ya, perhatikan outputnya sehingga di layar akan muncul, tunggu beberapa saat ya. Ya. Oke, sehingga di layar akan muncul yang perlu diperhatikanlah ini di sini. Oke. Di table test of normality-nya saja yang Anda perhatikan. Nah, di sini ada dua uji normalitas, bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro. Karena jumlah sampelnya sedikit, artinya di bawah 50, maka kita gunakan yang Shapiro saja. Yang harus Anda amati adalah yang ini di sini. Ya. Oke, perhatikan. Sebagaimana ketentuan bahwa normal itu data berdistribusi normal apabila nilai signifikan untuk ininya harus di atas 0,05. Nah, kebetulan di sini untuk yang sebelum tes matematika pada kolom Shapiro sudah jelas di sini lebih besar 0,504, berarti lebih besar daripada 0,05. Berarti syarat pertama terpenuhi untuk sebelum tesnya. Kemudian setelah tes matematika di sini diperoleh 0,203. Artinya ini lebih besar daripada 0,05. Berarti kedua variabel tersebut memenuhi syarat untuk diuji berikutnya pada pair sample t-test ya. Oke. Berarti kita bisa melanjutkan ke uji berikutnya ya. Karena sudah kedua ini terpenuhi syarat asumsi untuk uji pair sample t-testnya. Oke, kali ini kita akan coba langsung ya ke uji berikutnya adalah dengan menggunakan uji pair sample t-test ya.
Oke. Caranya adalah silakan oleh Anda kembali lagi ke tampilan data view seperti tampilan berikut. Ya, caranya adalah setelah kita uji normalitas, kita akan coba sekarang uji ke file sample t-test. Langsung klik menu analyze. Kemudian pilih compare mean di sini. Ya, setelah itu kita pilih sekarang pair sample t-test. Pair sample t-test. Ya, pilih yang opsi seperti ini. Klik langsung. Ya, sehingga di layar muncul kotak dialog pair sample t-test. Ya. Tugas Anda adalah sekarang letakkan variabel sampel t-test pada variabel 1 di sini, ya, dengan cara diklik saja langsung, sehingga muncul pada kotak variabel 1. Kemudian berikutnya letakkan setelah pada variabel kedua, seperti itu, ya. Nah, untuk tombol-tombol yang lainnya seperti tombol option dan tombol bootstrap tidak perlu dilakukan. Anda sudah langsung cukup ditekan tombol OK saja, ya. Oke, perhatikan ini hasil yang diperoleh. Jadi di sini banyak sekali ada tabelnya, ada 3 buah tabel, yaitu tabel pertama pair sample statistik, yang kedua pair sample korelasi, correlation, dan terakhirlah pair sample test, ya. Oke, saya akan coba sekarang menjelaskan atau menginterpretasikan tabel-tabel tersebut, ya. Dari output tabel pair sample statistik, di sini diperoleh nilai rata-rata ini, ya. Nilai rata-rata sebelum tes matematik itu diperoleh nilai rata-ratanya adalah 60 dari jumlah sampelnya 15 orang atau 15 responden. Sedangkan setelah dilakukan tes matematik ternyata 72 ini ya nilai rata-ratanya dari tetap jumlah sampelnya 15. Kemudian untuk standar deviasinya baik sebelum maupun setelah dapat dilihat di sini ada 12,956 dan ini 10,488, ya. Jadi biasanya kalau ini, ya, bisa dilihat standar errornya semakin mengecil berarti semakin mendekati ke ini ya jumlah populasi. Diperoleh kalau setelah tes matematika 2,708, sedangkan standar errornya min untuk yang sebelum adalah diperoleh 3,345, seperti itu, ya. Oke. Ya, karena nilai rata-rata sebelum tes ini lebih kecil dari nilai setelah tes, yaitu 60, lebih kecil daripada nilai 72, ya, artinya secara deskriptif terdapat perbedaan secara signifikan, gitu ya. Nah, itu jadi bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum tes dan setelah tes, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan atau tidak, maka perlu mentafsirkan dulu ini. Mentafsirkannya nanti diuji pair sample test pada output pair sample test tabel di berikutnya nanti, ya. Oke. Kemudian untuk pair sample korelasi. Nah, di ini kita bisa lihat di tabel yang output kedua, ya. Di situ bisa dilihat dengan jumlah sampelnya tetap masih menggunakan yang 15 responden, ya. Kemudian diperoleh nilai korelasinya adalah 0,605 dengan nilai signifikannya adalah 0,17, ya. Ini artinya apa ini? Ini adalah nilai koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi
menunjukkan bahwa apakah ada hubungan yang kuat atau lemah antara sebelum tes dan setelah tes. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai koefisien korelasinya diperoleh 0,605. Kalau kita lihat ke tabel, ya ini. Nah ini kalau kita lihat tabel tingkat kekuatan hubungan atau korelasi, ini kita bisa lihat di Sarwono tahun 2006. Itu jika nilai koefisien korelasi 0, maka tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau misalnya 0 sampai 0,25 itu hubungan sangat lemah. 0,26 sampai 0,50 berarti hubungan cukup. 0,51 sampai 0,77 sang hubungan kuat. Kalau 0,76 sampai 0,99 hubungan sangat kuat. Jika 1 berarti hubungan sempurna, ya. Nah, karena ini diperoleh nilai koefisien korelasi dari ini, dari output per sampel korelasi di sini adalah 0,605, maka kalau kita merunut ke ke tingkat kekuatan hubungan, berarti ini masuk kategori ke sini, ya, karena tadi diperoleh 0,605, berarti hubungan kuat, itu ya, itu yang pertama. Kemudian untuk mengetahui hubungan tersebut ada hubungan atau tidaknya, ya, sebelum dan setelah tes. Jika nilai signifikan adalah ini, ya, sebentar, ya. Nah, jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka tidak ada hubungan antara nilai sebelum dan sesudah tes matematik. Jika nilai signifikan total lebih kecil daripada 0,05, berarti ini ada hubungan antara nilai sebelum dan sesudah tes. Nah, kita lihat di sini nilai signifikannya berapa di sini diperoleh. Nah, ini diperoleh 0,017. Berarti 0,017 itu artinya adalah lebih kecil, ya, lebih kecil dari ini, ya. 0,017 itu artinya lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara pembelajaran sebelum tes dan setelah tes matematika. Itu artinya kesimpulan dari output per sampel korelasi ini. Karena ini baik menggunakan koefisien korelasi, ini hubungan kuat. Kalau dilihat daripada nilai signifikan, ini terdapat hubungan antara pembelajaran sebelum tes dan setelah tes, ya, itu. Oke, sekarang untuk interpretasi yang terakhir dari tabel per sampel tes. Nah, di sini diperoleh sebelum tes matematika dan setelah tes matematika. Ini min untuk yang rata-rata ini adalah min 12. Min 12 ini artinya apa ini? Artinya min 12 ini selisih, ya, selisih antara nilai yang ini 60 terhadap nilai rata-rata dari setelah tes matematika. Berarti ini 60 dikurangi 72. Berarti menghasilkan nilai rata-ratanya min 12 dengan standar deviasinya adalah 10,657 dan standar errornya adalah 2,752, ya. Dengan dengan yang nilai yang paling rendah, ya, dengan tingkat kepercayaannya adalah 95%, ya. Kemudian diperoleh nilai yang paling rendahnya adalah di sini minus 17,902, sedangkan yang paling tertinggi adalah minus 6,098. Ya. Nah, kemudian dengan tingkat DF, degree of freedom-nya di sini atau derajat kebebasannya adalah 14. Ya, 14 berarti itu artinya DF itu
N kurangi 1. Berarti kalau N kurangi 1 di sini N 15 kurangi 1 menghasilkan 14. Ya, gitu. Kemudian untuk signinya, nah ini perhatikan yang di sini yang penting. Kalau yang di dalam pair sampel test itu artinya bisa dilihat. Nah, berdasarkan tabel ini, kalau kita lihat dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan artinya ya di bawah 0,05 maka H0-nya ditolak, H1-nya terima. Sedangkan jika nilainya di atas 0,05 berarti H0 diterima, H1 ditolak. Nah, jadi kalau H1 diterima berarti ini maka dapat disimpulkan di sini artinya lah terdapat, ya perlu diketahui bahwa ini adalah di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa ya terdapat perbedaan rata antara hasil belajar sebelum tes dengan setelah tes, yang artinya ada pengaruh yang signifikan strategi belajar dalam meningkatkan hasil belajar untuk mata pelajaran matematika. Nah, itu barangkali kesimpulan yang diperoleh dari hasil ketiga ini ya, tabel tersebut. Jadi berdasarkan kesimpulannya bahwa ini diperoleh dengan uji persampel test itu ada pengaruh yang signifikan, ya, karena terdapat perbedaan rata-rata antara hasil belajar sebelum dan setelah tes. Seperti itu, ya. Oke, silakan ini untuk outputnya, tolong di save saja. Ya, nama filenya kalau sudah berhasil silakan Anda disimpan outputnya dengan nama misalnya output. Ini ya latihannya adalah praktik. Misalnya karena ini blok lanjutan dari sebelumnya 5B saja ya. Kalau kemarin kan sudah 5A, 5B sekarang ya. Itu. Nah, pindahkan ke folder Anda. Misalnya Anda menyimpannya di mana sebelum-sebelumnya ya. Nah, karena kita sebelumnya adalah pernah minggu yang sebelumnya kita praktek 5, sekarang output praktek 5B ya. Oke. Kalau ya silakan tolong di save saja langsung. Ya. Kalau sudah ini di close karena nanti jangan sampai ada ini ya campur aduk antara hasil sebelumnya dengan hasil yang akan kita tes sebelum yang berikutnya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba menuju ke materi terakhir dari komparmen atau uji perbandingan rata-rata, yaitu uji ANOVA ya, atau disingkat Analysis of Variance. Uji ANOVA biasanya ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau mean data lebih dari dua kelompok. Nah, uji T dengan uji ANOVA adalah sama-sama metode statistik untuk uji perbandingan. Yang membedakan keduanya adalah hanya jumlah kelompok yang dibandingkan. Ya. Nah, nanti dalam prakteknya ada dua jenis uji ANOVA. Ada yang pertama one way ANOVA atau analisis varian satu faktor, yaitu variabel bebas maupun terikat jumlahnya satu. Jadi satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian kalau yang analisis varian dua faktor atau two way ANOVA, yaitu variabel bebas ada dua, sedangkan yang variabel terikatnya ada satu. Jadi ada dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya. Nah, yang akan kita coba sekarang adalah yang one way ANOVA dulu. Nanti untuk materi-materi berikutnya bisa dilakukan ke two way ANOVA ya nantinya. Oke. Syarat untuk melakukan uji ANOVA atau syarat uji asumsi ANOVA, yang pertama adalah data penelitian harus tetap berdistribusi normal. Itu yang pertama. Kemudian variabel terikat harus mempunyai kesamaan varian atau homogen. Kemudian subjek dalam setiap kelompok harus dipilih secara random atau secara acak dengan menggunakan teknik probabilitas
atau teori kemungkinan. Kemudian data penelitian untuk variabel terikat idealnya berskala interval, ya. Sorry, ini interval. Nah, jika data penelitian nanti diperoleh berskala ordinal, nanti sebaiknya ditransformasikan saja ya, atau diubah menjadi interval terlebih dulu. Kemudian yang syarat uji berikutnya adalah kelompok yang dibandingkan. Di sini harus berasal dari sampel yang berbeda atau tidak berpasangan. Dengan kata lain, nanti responden penelitian untuk masing-masing kelompok haruslah berbeda. Itu. Kemudian yang terakhir adalah variabel bebas, idealnya bersifat non-parametrik atau berskala ordinal. Ya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama di dalam uji ANOVA. Ya. Kemudian nanti karena ini terkait dengan ada uji homogenitas, ya, homogen. Jadi nanti dalam uji tes homogeneity itu ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah misalnya ini karena akan kita uji nanti itu ada 4 kelompok ya, apakah keempat kelompok tersebut mempunyai varian yang sama atau berbeda. Nah, nanti dalam hipotesisnya adalah untuk uji homogen itu H0 artinya keempat kelompok mempunyai varian yang sama atau homogen. Kemudian H1 ada salah satu kelompok yang mempunyai varian yang berbeda. Nah, nanti kemudian dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas atau signifikannya di atas 0,05 maka 0 diterima dan H1 tolak. Jika nilai probabilitas di bawah 0,05 maka yang diterima adalah H1 sedangkan H0 ditolak, ya, seperti itu. Jadi kalau ingin kalau misalnya ada salah satu kelompok yang mempunyai varian berbeda, maka berarti itu adalah harus di bawah 0,05, ya, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan di sini ada suatu kasus ya yang berkaitan dengan analisis atau uji ANOVA satu faktor atau one way faktor. Misalnya seorang manajer penjualan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui dan menguji perbedaan rata-rata dari beberapa jenis laptop atau untuk membandingkan penjualan laptop dengan merek yang berbeda, yaitu misalnya laptop Sony, Toshiba, Asus, dan Lenovo, di mana para pembeli laptop di toko tertentu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut saja, ya. Jadi untuk merek-merek yang lainnya diabaikan, ya. Kemudian akan diteliti tentang satu atau A, berapa rata-rata penjualan keempat laptop tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat laptop tersebut? Ketiga, rata-rata penjualan laptop mana saja yang sama atau berbeda penjualannya, ya. Sebagai ilustrasi, kita lihat di sini tabel penjualan laptop dari beberapa merek selama 12 bulan terakhir dengan data sebagai berikut. Jadi ini bulan 1 sampai 12, ini Sony, ini ya, kemudian yang Toshiba, ya, kemudian untuk Asusnya ini dari mulai Januari juga sama dari bulan 1 sampai 12, kemudian Lenovo sekian angkanya ya. Nah, tetapi nanti untuk pencatatan di dalam statistiknya tidak seperti ini. Jadi tolong beda ya, hati-hati. Jadi untuk bulannya maupun penjualannya nanti tolong ini beda ya. Nah, bagaimana cara untuk menginput ke dalam bentuk statistiknya? Maka harus kita buat variabel seperti berikut ini ya. Nah, oke. Kita bikin di sini ya dua buah variabel, yaitu yang pertama adalah merek. Ya, tadi merek itu kan ada merek laptop. Nah, di sini tadi makanya di sini untuk mereknya kita bikin value-nya adalah jika 1 berarti itu Sony, kalau 2 berarti Toshiba, kalau 3 Asus, kemudian yang keempat Lenovo, ya seperti ini. Oke, kemudian yang penjualan ini penjualan laptop, ya tidak perlu dibuat value, ya. Oke, setelah Anda
mendefinisikan kedua variabel tersebut, ya silakan Anda input datanya pada tab data view seperti berikut. Nah, jadi pencatatannya adalah seperti ini. Ya, nah kayak seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi sebagaimana diketahui bahwa 1 itu berarti identik dengan Toshiba. Nah, jadi penginputannya ke bawah. Jadi 12 berarti kali 4 berarti jumlahnya berarti 48. Sini ya. Jadi ke bawah bukan ke kanan, bukan, hati-hati ya seperti ini. Jadi ini merek ini ya, ini kebetulan value. Jadi kalau misalnya tidak muncul, kenapa tidak muncul value-nya, Anda ubah aja di sini. Ya, pada value labelnya. Nah, kalau misalnya di Sony, maka dirubah aja. Jadi inputnya cukup mudah, dirubah dulu ini value labelnya menjadi pakai nominal angka ya. Nah, jadi menunjukkan merek 1 itu berarti adalah Sony. Kemudian kalau tadi 2 itu adalah Toshiba ya. Oke, seperti ini. 2 itu Toshiba, datanya terus sampai 12 ini. Kemudian lanjut lagi di baris 25 3. Nah, berarti kalau 3 itu tadi adalah ya Asus di sini. Seperti ini ya sampai baris 36 ya. Kemudian terakhir yang Lenovo di kode mereknya 4 ya, 4. Berarti dari sini baris 37 sampai baris 48. Nah, itu ya. Jadi untuk pencatatannya adalah ke bawah. Jadi tidak boleh seperti yang seperti ini, nggak boleh ya. Inputnya nggak boleh ke kanan. Jadi di sini merek dengan penjualannya, ini penjualan quantity ini, quantity ya. Jadi bukan dimasukkan bulan, bukan. Bulannya itu artinya di sini aja ya. Ini berarti 1 sampai 12 bulan gitu kan. 1 sampai 12. Nah, berarti lanjut lagi. 1 sampai 12-nya seperti itu. Artinya baris 13 sampai baris ini ya, baris 24. Itu seperti itu. Jadi tidak didefinisikan bulannya, tidak, tetapi merek dengan penjualan saja ya. Oke. Nah, itu bagaimana cara pencatatannya adalah seperti itu di dalam statistiknya ya. Oke. Sekarang sebelum kita uji ANOVA, jadi sebagaimana uji-uji sebelumnya, maka data harus kita tes dulu nih, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak ya, gitu seperti itu. Oke, setelah ini tolong di save aja dulu, nama filenya praktek 5C ya. Nah, ini kebetulan kita sudah disimpan ya, silakan Anda di save dulu untuk menjaga jangan sampai nanti pada saat kita praktek nanti hilang datanya ya. Disimpan dengan nama file praktek 5C. Oke. Sekarang kita akan coba uji normalitas dulu ya. Klik menu analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Ya, saya ulangi. Silakan Anda lakukan klik menu analyze. Kemudian pilih descriptive statistik. Kemudian sebelah kanannya pilih explore. Ya. Oke. Nah, sekarang tugas Anda sekarang silakan Anda letakkan sekarang ya, letakkan variabel penjualan pada kotak dependent list di sini, penjualan dulu. Ya, letakkan ke sini. Oke. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang mereknya letakkan pada faktor list di sini. Tuh, ya. Kemudian silakan Anda diklik tombol float. Hilangkan checklist pada stem and left-nya. Jadi kita tidak ingin mengetahui nilai ekstrimnya, tidak perlu. Yang diperlukanlah normalitasnya aja di sini, uji normalitas. Ya, aktifkan normality plot with testnya. Langsung continue. Langsung oke saja ya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah nanti itu adalah yang tabel normalitasnya saja ya. Kita lihat outputnya sekarang ya. Di sini ada sebetulnya ada 3 output yang berbentuk tabel ya. Jadi untuk cache processingnya sampai tidak perlu kita ini terjemahkan. Yang penting ini sini ya. Nah, ini ya. Oke. Sebagaimana telah diketahui bahwa dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas itu adalah data harus
berdistribusi normal apabila nilai signifikannya adalah di atas 0,05 ya. Nah, kita di sini apakah menggunakan Kolmogorov atau Smirnov? Ya, bisa digunakan dua-duanya ya. Nah, jadi kalau karena jumlah sampelnya di sini masing-masing 12 kali 4 berarti 48, maka di sini terpenuhi untuk Safirovicnya ini karena ini di atas 0,05. Perlu diketahui bahwa tadi syarat normal itu harus di atas 0,05 ini terpenuhi untuk yang penjualan level Sony-nya. Kemudian untuk yang Toshiba-nya juga di atas 0,05 ya, ini lebih besar. Kemudian Asus juga sama di atas 0,05 terpenuhi, untuk Lenovo juga sama terpenuhi. Jadi sebetulnya ini 0,200 ini juga ya terpenuhi. Jadi baik Kolmogorov maupun Saphiro ini uji dua-duanya normal semuanya ya. Oke, jadi untuk uji berikutnya dengan menggunakan ANOVA berarti sudah bisa dilakukan ya, yaitu karena datanya berdistribusi normal untuk keempat merek tersebut ya. Oke. Kita lanjut saja langsung ya ke uji ininya, tapi sebelum ke uji ini kita akan coba dulu ya nah ini dasar pengambilan keputusan nanti untuk uji ANOVA. Anda bisa nanti itu di dalam uji ANOVA itu ya bisa dengan menggunakan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau juga bisa berdasarkan nilai probabilitas itunya ya. Nah, kalau kita ketentuannya kalau membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak ada perbedaan bermakna atau signifikan rata-rata pada semua kelompok. Sedangkan jika nilai F hitung lebih besar dibanding dengan nilai F tabel, maka ada perbedaan. Nah, ini ya, jadi ada perbedaan yang bermakna atau signifikan rata-rata pada semua kelompok. Ya. Nah, untuk mengetahui nilai F tabelnya berapa, nanti bisa kita lihat nanti di tabel ya, di tabel biasanya di F tabelnya berapa gitu ya. Oke, jadi nah untuk mengetahui nilai F tabelnya itu berapanya nanti bisa dilihat dari rumus degree of freedom-nya ini, nilai kebebasannya. Nah, di sini ada N1, ada N2. Jadi kalau misalnya DF N1 berarti K min 1. Berarti kalau K itu karena di sini ada 4 kelompok, maka dikurangi 1 menjadi 3. Jadi DF N1-nya 3, diperoleh hasil 3. Oke, jadi nanti kalau dilihat di dalam distribusi F tabelnya adalah dilihat pada kolom 3, ini artinya seperti itu ya. Sedangkan pada DF N2 itu rumusnya itu N kurangi K. Tadi kalau DF N1 rumusnya K min 1. Jadi K itu adalah jumlah ininya, jumlah kelompoknya. Di situ ada 4 kelompok, yaitu ada Toshiba tadi kan, ada Lenovo, ada Asus, ada Sony ya, jadi 4. Nah, jadi nanti diperoleh nilai DFN1 itu 3. Jadi kalau 3 itu nanti dilihat Anda pada kolom ketiga, itu artinya seperti itu ya. Kemudian kalau DFN2 itu rumusnya adalah N min K. N itu di sini adalah jumlah sampel semuanya, berarti tadi itu ada sekitar ini ya. Jadi kalau misalnya 12 dikali 4, 48. 48. Jadi 48 dikurangi 4. Karena tadi K-nya itu 4 tadi kan. Nah, berarti diperoleh nilai DF2-nya 44. Jadi nanti cari di baris 44 ya. Cari di baris 44, ini artinya ini ya. Jadi cari di baris DFN2 pada baris 44 kolom 3 dengan tingkat probabilitasnya 0,05 pada F tabel ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan ini 2,82 itunya nantinya seperti itu. Kalau kita nanti untuk mengetahui F tabelnya, bisa lihat nanti di daftar F tabel ya. Kemudian berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas di atas 0,05, maka tidak terdapat perbedaan atau homogen ya di sini yang signifikan antara keempat kelompok varian. Nah, jika nilai probabilitas di bawah 0,05,
maka terdapat perbedaan yang signifikan antara keempat kelompok varian. Nah, ini dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan uji ANOVA ya. Oke. Sekarang kita lanjut kita ke tes uji ANOVA langsung ya. Oke. Ini kita yang one way ya. Jadi atau satu arah apa ini ya. Satu faktor. Oke. Silakan lakukan langkah-langkah untuk ininya uji ANOVA-nya dengan cara klik menu analyze, pilih compare main di sini, kemudian pilih one way ANOVA yang ini. Ya, saya ulangi. Klik menu analyze, kemudian pilih compare main, kemudian terakhir pilih dan klik one way ANOVA. Ya. Sehingga di layar akan muncul kotak dialog ini ya, one way ANOVA. Kemudian sekarang silakan Anda letakkan variabel yang pertama penjualan pada kotak dependent list. Kemudian untuk mereknya letakkan pada faktor sini. Pilih merek, kemudian letakkan pada faktor sini yang ini. Ya. Oke, seperti itu. Saya ulangi. Letakkan variabel penjualan pada kotak dependent list. Kemudian letakkan variabel merek laptop di kotak faktor seperti ini ya. Kemudian silakan Anda diklik tombol Voxhoc sini ya. Nah, untuk Voxhoc ini pada equivarian asumsinya ini sebetulnya tiap-tiap peneliti masing-masing berbeda-beda ya, itu untuk pilihan-pilihannya gitu ya. Terutama yang berkaitan dengan asumsi varian yang sama ya. Nah, yang kita gunakan di sinilah misalnya pilih Tarki aja, Tarki ya sini, misalkannya ini nih. Oke. Tarki itu di sini untuk ukuran sampel yang sama pada setiap perlakuan atau equal ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya abaikan dengan tingkat signifikannya levelnya 0,05 ya. Kemudian silakan abaikan saja yang lainnya, klik tombol continue saja ya. Kemudian Anda aktifkan sekarang yang tombol optionnya sekarang ya. Klik sekarang tombol option. Kemudian pada pada ini statistiknya di sini Anda aktifkan saja deskriptif dan homogeneity-nya di sini. Nah, jadi karena kita ingin mengetahui ini sini ya, pada uji ANOVA itu untuk homogenitanya di sini. Kan tadi dikatakan bahwa data itu harus homogen ya. Ini untuk mengetahuinya di sini ya. Oke. Yang lainnya abaikan saja. Oke. Kemudian klik tombol continue ya. Sudah, yang lainnya abaikan, langsung tekan tombol OK saja ya. Oke. Ya. Ya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan di sini ya. Yang berkaitan dengan ini uji ANOVA one way. Oke. Di sini ada beberapa output, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 output. Jadi banyak sekali itunya ya. Jadi perlu saya jelaskan di sini untuk yang interpretasi yang berkaitan dengan tabel deskriptif dulu ya ini. Nah, ini dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk masing-masing merek Sony di sini di pola rata-ratanya 54,42 yang ini. Kemudian kalau Toshiba rata-ratanya 52,08, Asus adalah 46, sedangkan Lenovo 41,33. Jadi kalau totalnya itu 48,46 ya. Dengan standar deviasi maupun standar error maupun nilai-nilai yang paling rendah dan nilai terkecil seperti ini, kemudian nilai maksimumnya berapa, nilai tertinggi atau nilai terendahnya berapa ya, seperti itu. Oke, yang penting ini aja nilai rata-rata itu ya. Oke, yang lainnya abaikan. Oke. Jadi kalau kita lihat dari output tersebut, jadi ini
Kebetulan untuk penjualan yang Sony yang paling rata-ratanya paling tinggi ya. Disusul kemudian Toshiba, ya ini dengan nilai masih di atas 50-an, sedangkan Asus dengan Lenovo ini rata-rata di bawah 50-an ya, jadi 46 dengan 41. Oke. Kemudian berikutnya kita lihat untuk interpretasi output tabel uji tes homogeneity-nya ya. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi sudah dikatakan bahwa untuk uji homogen itu ya di sini ya. Nah, H0 jika keempat kelompok mempunyai varian yang sama, H1 ada salah satu kelompok yang mempunyai varian yang berbeda. Nah, jika nilai probabilitasnya itu di atas 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Jika nilai probabilitas signya di bawah 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima ya. Oke, kita lihat di sini. Yang perlu diperhatikanlah nilai signifikannya yang ini nih. 0,333 sini peroleh ya. Nah, jadi kalau misalnya ini nilai signifikan atau probabilitasnya ini kebetulan nilainya 0,33, berarti lebih besar ya, lebih besar daripada 0,05. Artinya berarti H0 diterima, H1 ditolak ya. Nah, maka dapat disimpulkan ya bahwa varian keempat kelompok penjualan laptop yang kita bandingkan tersebut adalah mempunyai varian yang sama atau homogen. Sedangkan syarat untuk uji ANOVA tadi dikatakan bahwa harus mempunyai varian yang sama atau homogen. Namun sebenarnya bahwa saat uji ANOVA itu tidak harus selalu homogen, tetapi juga boleh tidak homogen. Itu aja yang penting ya. Oke, itu yang pertama, tes homogenitasnya seperti ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke sekarang tabel ANOVA-nya ya. Nah, jadi ANOVA itu kita bisa lihat di sini untuk boleh Anda menggunakan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau bisa dilihat dari nilai signifikansinya di sini ya. Oke, saya akan coba lihat dulu sini ya sebentar. Tadi diperoleh mungkin ini sebentar ya, ini saya belum diinikan dulu. Tadi ada nilai tabelnya ya. 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 Nah, ya, di sini kita bisa melihat, ya, Anda untuk melihat tabel daftar distribusi tabel F itu bisa dilihat di internet ya. Oke, saya akan coba kembali lagi menjelaskan untuk mengetahui nilai F tabel itu dengan DF N2 dan DFN1 itu diperoleh nilainya berapa gitu kan, seperti ini ya. Oke, bisa dilihat, balik lagi saya ke sini dulu ya. Nah ini, oke, dasar pengambilan keputusan uji ANOVA itu tadi bisa membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, dan yang kedua berdasarkan nilai probabilitas ya. Nah, untuk mengetahui nilai F tabelnya ya, jadi di sini DFN1 3, berarti cari sini DF N13 di sini. Oke, ini DF N1. Berarti ini di kolom 3. Tuh ini ya, DF untuk pembanding N1. Sedangkan DF untuk penyebut atau N2 ini diperoleh tadi nilainya 44. 44 itu dari mana ini?
Nah, jumlah sampelnya seluruhnya itu 48 dikurangi nilai ini jumlah kelompoknya ada 4 ya, ada 4 ini tadi ada 4 merek sehingga diperoleh nilai DF-nya 40 DFN2-nya adalah 44 dengan tingkat probabilitas 0,05. Berarti kalau kita ambil garis lurus baik vertikal maupun horizontal maka diperoleh nilai seperti berikut ini ya. Nanti sebentar saya perbesar supaya kelihatan. Ya. Nah. Oke. Ini 44. Ini N2-nya N1-nya di pada kolom 3. Tadi diperoleh 3 angka 3 dengan nilai probabilitasnya 0,05 maka diperoleh F tabelnya 2,82. 2,82 ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan ini. Nih, ternyata ini adalah lebih besar daripada F hitungnya diperoleh 14,249. Sedangkan tadi F tabelnya adalah 2,82. Berdasarkan ketentuan ini tadi ya, bahwa berarti masuk ke sini kelompok. Jadi ini jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, berarti ada perbedaan yang bermakna atau signifikan rata pada semua kelompok, gitu ya. Itu kalau kita berdasarkan uji F ini ya, F hitung dengan F tabel. Kemudian kalau kita berdasarkan nilai probabilitas, itu coba lihat lagi ya, kayak apakah ada perbedaan atau tidak ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, ya ini nih dilihat dari ini ya. Nah, ini 0,00. Berarti kalau 0,00 itu artinya di bawah 0,05. Nah, oke, 0,05 ya. Oke, kalau 0,05 kita lihat di sini di bawah 0,05 berarti maka terdapat perbedaan juga, berarti hampir sama ya ini. Oke, berarti sama ke sini ada perbedaan yang signifikan antara kelompok varian tersebut. Jadi baik menggunakan membandingkan nilai F dengan F tabel atau dengan menggunakan nilai probabilitas semuanya sama ya, seperti itu kesimpulannya. Oke, sekarang kita akan coba lihat lagi untuk interpretasi yang berikutnya ya. Oke. Sekarang yang post hoc test ini ya. Nah, kita lihat di post hoc ini ya dengan uji Taki. Nah, jadi uji Taki itu merupakan uji perbandingan ya jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Jadi pada kasus ini kita bisa melihat atau membandingkan rata-rata penjualan laptop Sony dengan Toshiba. Sony di sini, perhatikan Sony dengan Toshiba. Ya, Sony dengan Toshiba. Nah, kalau kita lihat, ini ada perbedaan rata-rata untuk penjualan laptop, yaitu sebesar 2,33 antara Sony dengan Toshiba. Ada perbedaan rata-rata. Kalau misalnya Sony ke Asus, ini ada perbedaannya tinggi, ini 8,4117. Sedangkan dari Sony ke Lenovo besar sekali itunya rentangnya ya, jarak intervalnya 13,083. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Jadi untuk melihat ini perbedaan rata-rata antara penjualan laptop ya dari Sony ke Toshiba. Demikian juga untuk yang lainnya, dari Toshiba ke Sony, dari Toshiba ke Asus, berapa rata-ratanya seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau negatif berarti ini Toshiba dia lebih misalnya lebih besar atau daripada Sony. Nah, berarti ini lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti Sony-nya besar, berarti negatif nanti seperti ini ya. Oke. Ya. Nah, kemudian di situ sementara itu perbedaan rata-rata penjualan antara ini ya yang paling lower bound, yang paling terendah adalah
min 3,60, sedangkan yang paling tinggi upper boundnya 8,26 dengan tingkat kepercayaan 95%, seperti itu ya. Dengan standar errornya 2,221 semuanya sama, nilai signifikansinya berbeda-beda. Ada yang 0,721, ada yang 0,02, ada yang 0,0 ya. Nah, untuk pembacaan yang lainnya sama ya. Jadi ini ya perbedaan antara ini Toshiba dengan Sony, Toshiba dengan demikian juga untuk yang lainnya ya, seperti itu. Oke. Kemudian untuk homogeneous-nya subsetnya ya ini ya. Oke. Untuk interpretasi berikutnya ya, kita ingin melihat kesamaan rata-rata. Kesamaan rata-rata. Maka digunakan berdasarkan output tabel Taki yang tadi yang kita gunakan berdasarkan output homogeneous subset pada penjualan laptop dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini ada pada subset 1 di sini ya. Pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo dan Asus ya, Lenovo dan Asus ini ya. Pada subset alpha 0,05 itu ini yang tingkatannya sama ini ya, yaitu dengan Lenovo dengan Asus itu dia rata-ratanya 40-an. Jadi sini ya dikelompokkan ya. Rata-rata penjualan kedua merek laptop tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo dan Asus sama rata-ratanya sini ya, atau 40-an. Sedangkan yang Toshiba dengan Sony itu dia ke subsetnya yang dua ini ya. Artinya rata-ratanya ini 50-an. Nah, 50-an ya ke sini. Jadi artinya rata-rata penjualan kedua merek laptop tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Toshiba dan Sony sama itu ya. Seperti itu aja. Oke, jadi itulah barangkali penjelasan yang berkaitan dengan uji ANOVA. Jadi untuk intinya bahwa tadi sudah kita tes uji normalitasnya sudah, kemudian uji homogennya juga sudah terpenuhi, kemudian apakah ada perbedaan atau tidaknya bisa dilihat dari uji ANOVA ya, dari sini itu ya, dari membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, atau boleh juga menggunakan atau berdasarkan nilai signifikan. Oke, barangkali untuk penjelasan ininya saya cukupkan sampai di sini. Silakan Anda di save saja dulu sebelum di closing. Silakan di save. Ini outputnya adalah output 5C saja ya, gitu. Disimpan pada folder Anda. Seperti itu ya. Disimpan pada folder Anda. Silakan di close saja ya. Oke, barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.